Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial functional Odoo versi 14 Community Edition. Kali ini kita akan membuat customer invoice dan vendor bill baru ya teman-teman sekalian. Kemudian kita akan melanjutkan proses payment in dan payment out melalui register payment. Kemudian kita akan cek vouchernya teman-teman sekalian. Oke. Kita langsung saja masuk ke dalam menu accounting di sini. Kita buat dulu customer invoice ya, customer kemudian invoice. Oke, seperti ini ya teman-teman sekalian. Ini beberapa yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kalau sudah kita klik button create saja ya teman-teman sekalian. Misalkan customernya adalah Erafon gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sini turun sedikit ke bawah outline saja. Misalkan produknya adalah papan 200 cm gitu ya teman-teman sekalian. Sudah? Nah, kalau sudah kemudian kita di sini ada labelnya secara otomatis keisi gitu ya. Kemudian akunnya adalah product sales ketika kita masuk ke dalam customer invoice yang jurnalnya adalah customer invoice ya teman-teman sekalian. Kuantitinya misalkan adalah satu, kemudian pajaknya boleh kita close dulu supaya angkanya tidak keriting ya teman-teman sekalian. Kemudian totalnya adalah Rp200.000 teman-teman sekalian. Kalau sudah kita klik button save saja seperti ini. Kemudian kalau sudah klik button confirm saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Sudah ya? Sudah? Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan klik button register payment teman-teman sekalian ya. Sebelumnya kita menggunakan bank statement atau petty cash, sekarang kita menggunakan button register payment di sini teman-teman sekalian. Nanti akan membentuk voucher gitu ya. Langsung saja klik button register payment di sini ya teman-teman sekalian, diklik saja register payment. Kemudian di sini nanti otomatis muncul pop-up atau wizard ya di sini jurnalnya gitu ya. Misalkan di sini jurnalnya adalah Bank BSI, umpamanya adalah Rp200.000, kemudian payment date-nya adalah tanggal bulan 8 tanggal 25 tahun 2022 teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah kemudian klik button create payment saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Maka nanti kita lihat hasilnya, statusnya berubah menjadi paid, kemudian amount due-nya berubah menjadi 0 teman-teman sekalian. Kalau kita cek di duplicate saja Odoo-nya ya di menu payment, yaitu di accounting customer kemudian payment ya teman-teman sekalian. Kita buka customer kemudian payment di sini, kita cek hasilnya ya. Di sini ada. Nah, di sini kita buka ya teman-teman sekalian PT Era Firm ya customernya. Sudah? Nah, di sini ada PT Era Firm customernya, maunya adalah Rp200.000 gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian jurnalnya adalah Bank BSI di sini ya teman-teman sekalian ya. Kita buka jurnalnya adalah Bank BSI. Oke, kemudian akun yang terbentuk adalah outstanding receive-nya di debit, kemudian AR atau akun receivable-nya posisinya di kredit teman-teman sekalian gitu ya. Sudah? Nah, sudah seperti ini ya teman-teman sekalian. Kita cek ya. Kemudian setelah itu kita coba lihat di Bank BSI teman-teman sekalian. Yaitu di menu accounting, diduplikat saja audionya. Kemudian masuk ke dashboard ya teman-teman sekalian. Kita lihat di Bank BSI di sini. Nah, di sini muncullah teman-teman sekalian outstanding payment atau receipt-nya 200.000 yang barusan gitu ya teman-teman sekalian. Kita refresh saja audionya seperti ini ya. Oke, sudah? Oke, nah kemudian kita balik lagi ya teman-teman sekalian. Nah di sini informasinya sudah paid gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu yang kedua kita akan membuat vendor bill teman-teman. Kita duplikat saja Odoo-nya ya seperti ini, duplikat saja. Kita buat vendor bill dulu ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke dalam accounting, kemudian vendor, kemudian bill seperti ini ya teman-teman sekalian. Sudah? Nah, kemudian kalau sudah kita klik button create saja seperti ini ya teman-teman sekalian, klik button create saja. Misalkan vendornya apa teman-teman, misalkan vendornya adalah Harum Manis gitu ya, vendornya adalah Harum Manis. Biletnya jangan lupa diisi ya teman-teman sekalian, tanggal misalkan tanggal 25. Kemudian produknya misalkan papan 100 gitu ya, papan 100 cm. Sudah? Nah, kalau sudah kemudian di sini ada informasi labelnya, akunnya juga otomatis terisi ya teman-teman sekalian, yaitu stock interim receipt. Kemudian setelah itu pajaknya boleh kita hapus dulu supaya angkanya tidak keriting ya teman-teman sekalian, maka totalnya adalah Rp50.000. Kemudian kalau sudah kita klik button save saja di sini, kemudian setelah itu kita klik button confirm saja. Oke, sudah. Maka nanti secara otomatis membentuk dokumen bill 2022-08
08, kemudian sequence-nya yaitu 0002 teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita akan melakukan eh, ini ya teman-teman sekalian, payment out dari menu payment ya. Kemudian kita rekon secara manual. Nah, caranya bagaimana? Kita duplicate saja audionya ya teman-teman sekalian. Kita duplicate audionya. Oke. Sudah. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam accounting, vendor, kemudian payment teman-teman sekalian. Kita akan melakukan ya voucher payment ya teman-teman sekalian. Kita akan melakukan recon secara manual gitu ya. Kita klik button create saja seperti ini. Oke. Nah, di sini ada informasi payment tab-nya adalah send money. Kalau misalkan kita masuk ke dalam vendor bill, kemudian payment ya. Kemudian di sini ada partner tab-nya adalah vendor. Kemudian kita vendornya adalah misalkan kita vendornya adalah Harum Manis gitu ya, teman-teman sekalian. Vendornya adalah Harum Manis, diketik saja. Harum Manis seperti ini. Sudah. Kemudian setelah itu amount-nya misalkan 50.000 gitu ya, teman-teman sekalian. Amount-nya adalah misalkan di sini 50.000, ketik saja. 50.000. Setelah itu di sini memonya diisi misalkan dengan referensi ini ya, bill 2022-08, kemudian ada sequence ya atau urutannya. Kemudian kita copy, kemudian pastekan saja di sini ya teman-teman sekalian. Kalau sudah, klik button save saja seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah, klik button confirm saja ya teman-teman sekalian. Kalau sudah, klik button confirm saja. Kemudian kita balik lagi ke dalam menu vendor bill teman-teman sekalian. Kalau sudah, kita refresh saja audionya ya seperti ini ya. Kita refresh audionya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya ya teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. You have a standing debit for this vendor teman-teman sekalian. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini kita akan melakukan recon secara manual teman-teman sekalian dengan cara klik button add saja seperti ini. Diklik add saja seperti ini. Maka nanti secara otomatis amount due-nya menjadi 0. Kemudian statusnya sudah berubah menjadi paid teman-teman sekalian gitu ya. Oke, sudah. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat vendor bill lagi. Kemudian kita akan melanjutkan proses payment out dan dari menu payment gitu ya. Kemudian yang kedua ini kita akan recon secara otomatis teman-teman sekalian dengan cara klik button payment matching teman-teman sekalian. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu di Bank BSI ya teman-teman sekalian. Di Bank BSI-nya kita lihat dulu ya. Karena di sini vouchernya banknya adalah Bank BSI ya teman-teman sekalian. Kita ke accounting, kemudian dashboard di sini kita refresh saja audionya ya teman-teman sekalian, di refresh saja audionya. Oke. Sudah. Nah, di refresh saja audionya. Nah, di sini ada informasi outstanding-nya berubah yang tadinya 200.000 sekarang jadi 150.000 karena di sini ada transaksi vendor bill sejumlah Rp50.000 ya teman-teman sekalian. Sudah, kemudian kita buat lagi yang kedua, kita duplikat saja audionya gitu ya. Kita buat lagi yang kedua, oke. Kita duplikat lagi audionya yang kedua, kita masuk ke dalam vendor, kemudian bills gitu ya. Kita create lagi yang baru, di-create saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Sudah di-create? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan diisi vendornya gitu ya. Misalkan vendornya adalah Sinar Maju gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian build date-nya jangan lupa diisi misalkan tanggal 25 gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah ke produk ya. Misalkan produknya adalah papan 200 cm gitu ya. Kemudian nanti secara otomatis labelnya akan terisi, kemudian account-nya juga akan terisi ya teman-teman sekalian di sini. Kemudian di sini untuk tekstusnya boleh kita hilangkan dulu ya teman-teman sekalian, tekstusnya hilangkan dulu. Kemudian kuantitinya misalkan 5 gitu ya teman-teman sekalian, kuantitinya misalkan 5, maka nanti secara otomatis subtotalnya akan terisi Rp500.000 ya. Jadi 100.000 dikali dengan 5 gitu ya teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita klik button save saja, kemudian klik button confirm ya teman-teman sekalian, klik button confirm seperti ini. Sudah? Kemudian kita duplikat saja audionya ya teman-teman sekalian. Kita akan membuat voucher ya teman-teman sekalian, duplikat saja audionya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam accounting ya teman-teman sekalian, kemudian vendor, kemudian payment di sini ya kita buat lagi seperti tadi. Oke, kemudian kita create saja seperti ini. Kemudian kita lihat ya di sini payment tab-nya adalah send money, partner tab-nya adalah vendor. Vendornya misalkan di sini referensinya ada Sinar Maju, teman-teman.
Vendornya adalah Sinar Maju, diketik saja gitu ya, Sinar Maju. Oke, kemudian amount due-nya adalah 500.000, teman-teman. Amount due-nya adalah 500.000. Sudah. Kemudian setelah itu kita copy saja untuk memo ya teman-teman sekalian, untuk dokumen bill-nya ya, yaitu 2022-08-003, kita copy saja. Kemudian kita pastekan di memo seperti ini ya teman-teman sekalian. Sudah. Kalau sudah, kemudian klik button save saja ya teman-teman sekalian, klik button save saja. Kemudian klik button confirm ya, nanti statusnya berubah menjadi posted. Setelah itu kita akan melakukan rekon secara otomatis dengan cara klik button payment matching teman-teman sekalian ya. Klik saja payment matching seperti ini. Sudah. Kalau sudah, kemudian kita pilih informasinya vendor bill ya, dokumennya kita pilih ya 500.000 di sini, klik saja seperti ini. Kemudian bill 2022-08-003 juga kita pilih ya teman-teman sekalian, diklik saja seperti ini. Kalau sudah, maka nanti secara otomatis akan muncul button reconcile seperti ini yang warna hijau. Kemudian kalau sudah, klik button reconcile saja seperti ini, kemudian kita skipkan saja. Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi di vendor bill-nya teman-teman sekalian, yang amount due-nya 500.000 apakah sudah berubah ketika di refresh audio-nya teman-teman. Oke. Kita refresh saja audionya dengan menekan F5 atau merefresh seperti ini ya audionya teman-teman sekalian. Maka kita lihat hasilnya ya di vendor bill. Nah, statusnya berubah menjadi paid teman-teman sekalian. Kemudian amount due-nya yang tadinya 500.000 berubah menjadi amount due-nya berubah menjadi 0 teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian kita lihat hasilnya di sini ya, di voucher sini, kemudian klik view saja, maka hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman sekalian. Kita buka, nah seperti ini sama. Nah, kemudian setelah itu kita klik jurnal entry-nya. Kita lihat jurnalnya yang dihasilkan ya, teman-teman sekalian. Diklik saja seperti ini, jurnal entry-nya. BBS/2022-08-0006, teman-teman sekalian. Kemudian jurnal items-nya adalah, akunnya adalah outstanding payment, posisinya di kredit. Kemudian account payable-nya, posisinya di debit sejumlah 500.000 di debit. Kemudian kreditnya 500.000 rupiah, teman-teman sekalian. Jadi balance gitu ya teman-teman sekalian. Sudah ya. Kalau sudah, kemudian kita cek di ini BSI-nya, kita refresh audionya. Oke. Seperti ini, refresh saja audionya. Nah, di sini ya menjadi minus 350.000 rupiah. Nanti kita akan lakukan reconcile lagi teman-teman sekalian. Kita akan lakukan reconcile lagi ya teman-teman sekalian. Rekonsiliasi pada Bank BSI agar nanti di outstanding payment atau receipt-nya tidak ada selisih gitu ya teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman sekalian. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.